Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri secara bertahap. Saya tidak mengetahui secara mendalam berkenaan dengan hal ini. Tapi seperti yang saya dengar dari orang-orang, pertama-tama beliau mendakwakan sebagai khalifah. Sebagai Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Lalu sebagai Isa. Ya, Iya kan? saya tidak mengetahui banyak tentang hal ini. Ya, saya akan jelaskan. Karena saya tahu, para maulwi mengatakan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri secara bertahap. Menurut mereka, beliau membuat-buat pendakwaan semaunya. Pertama-tama, dari level yang rendah, kemudian ke level yang lebih tinggi, lalu lebih tinggi lagi. Sampai-sampai menyebut dirinya sendiri sebagai Nabiullah. Lalu Maulwi mengatakan, meskipun mendakwakan diri sebagai Nabi ummati, tapi tetap saja Nabi kan, lalu mendakwakan kenabian. Dan tidak hanya cukup sampai di sana, beliau juga mendakwakan diri sebagai Krishna, yang sedang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Setelah itu mendakwakan diri sebagai Buddha, lalu sebagai Zarathustra. Lalu mengatakan, sekian banyak wujud yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman ini, akulah orangnya. Intinya, para maulwi begitu menikmati cemoohan ini, katanya, Mirza Ghulam Ahmad telah memborong semuanya. Terbukti bahwa dia mendakwakan sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak puas dengan satu pendakwaan saja, lalu tambah lagi dan tambah lagi. Ya kan? Ini yang Anda maksudkan kan? Ya, Sekarang coba Anda perhatikan keberatan yang dilontarkan oleh orang-orang Kristen terhadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, pertama-tama Muhammad menjadi Rasul untuk keluarganya di Mekah. Difirmankan, berilah peringatan kepada keluargamu. Selanjutnya, dia menjadi Rasul untuk kawasan Mekah dan sekitarnya. Menyuruh orang-orang musyrik. Lalu setelah bertambah lagi semangatnya, dia menjadi Rasul bagi para ahli kitab. Selanjutnya mendakwakan yang lebih tinggi lagi, yakni menjadi Rasul untuk seluruh dunia. Keberatan mereka adalah dengan adanya pendakwaan yang bertahap seperti ini, membuktikan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta, nauzubillah. Kedua keberatan ini memiliki corak yang benar-benar sama, dan keduanya sama-sama tidak masuk akal, yakni alih-alih memberikan manfaat kepada mereka, justru malah memberikan bukti yang bertolak belakang. Saya akan jelaskan kepada Tuan. ya, Jika ada orang yang mendakwakan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan, lantas beranggapan bahwa dengan perbuatannya itu orang-orang akan mengalungkan bunga dan menyampaikan selamat kepadanya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, justru malah dilempari dengan batu. Jika si pendakwa tadi adalah seorang pendusta, apakah dia akan menarik lagi pendakwaannya atau malah mendakwakan yang lebih tinggi? dia akan mendakwakan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Jika dia pembohong, Oh, jika dia pembohong, dia akan menarik lagi pendakwaannya itu. Tuan faham kan? Ya, Silahkan perhatikan para politikus. ya, Mereka mengumumkan sesuatu dan menjelaskan pendakwaannya itu melalui surat kabar, tapi jika efek dari pernyataannya itu malah menimbulkan reaksi penentangan, maka selanjutnya dia akan menariknya kembali. Seorang pendusta tidak akan bisa mendakwakan sesuatu yang akan membuatnya ditentang dan dilempari batu. Dan jika dia membuat satu kekeliruan, maka dia akan kapok dan tidak akan berani melangkah untuk mendakwakan yang lebih tinggi lagi. Begitu jugalah perlakuan yang ditimpakan kepada seluruh para nabi Allah Ta'ala, adanya penentangan merupakan tanda kebenaran mereka. Dalam hal ini, bukanlah karena Allah Ta'ala gemar menimbulkan penentangan kepada mereka, atau bukanlah maksud Allah Ta'ala ingin menimpakan musibah kepada mereka, melainkan ini semua adalah keterpaksaan. Sebelum mendapatkan tempaan itu, kebenaran mereka belum bisa terbukti. Walhasil, ketika Rasulullah mendakwakan diri untuk pertama kalinya, maka timbullah penentangan yang luar biasa dari orang-orang. Jika memang beliau mendakwakan diri dengan mengikuti hawa nafsu, maka beliau tidak akan berani mendakwakan yang lebih tinggi lagi. Beliau hanya akan menjadikan orang-orang Mekah saja sebagai musuh, tapi beliau menjadikan seluruh orang Arab memusuhi beliau. Setelah itu beliau mendakwakan yang lebih tinggi lagi, sehingga membuat orang-orang Yahudi memusuhi beliau. Selanjutnya orang-orang Kristen. Lalu akhirnya mendakwakan sebagai Rasul bagi seluruh bangsa-bangsa, sehingga semua orang memusuhi beliau. Ini bukanlah pertanda bahwa beliau bukan nabi yang benar, melainkan tanda bahwa beliau adalah seorang nabi yang benar. Begitu pula ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan bahwa aku adalah Imam Mahdi, lantas bagaimana reaksi umat muslim pada saat itu? Anda tahu? Mereka memfatwakan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad wajib dibunuh. Setelah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan bahwa Isa alaihissalam sudah wafat, maka api penentangan berkobar di Hindustan. Mereka yang sebelumnya mendukung berubah menjadi penentang beliau. Dan tidak hanya sampai di sana, mayoritas penduduk di Punjab adalah kaum Sikh
Dan yang menduduki Kadian saat itu adalah grup orang-orang Sikh yang sangat keras. Tapi meskipun demikian, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad justru mendakwakan bahwa akulah wali yang telah dinubuatkan oleh Guru Baba Nanak, lalu menegaskan bahwa Guru Baba Nanak adalah seorang Muslim. Beliau tidak membuat agama baru, sehingga efeknya kaum Sikh ikut menentang beliau. Selanjutnya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mengatakan kepada umat Hindu bahwa Hadrat Krishna adalah penganut tauhid dan janji yang beliau sampaikan perihal kedatangannya telah tergenapi dengan wujudku. Aku datang sebagai Krishna yang diutus kepada kalian. Efeknya seluruh umat Hindu dan Arya bersatu menentang beliau, dan tidak cukup sampai di sana. Selanjutnya beliau juga menjadikan penganut agama-agama yang lain menentang beliau. Ini tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, kecuali dia memang orang yang benar atau gila. Tidak mungkin ada alasan yang ketiga. Jika orang itu gila, maka ketika dia mendakwakan sesuatu, orang-orang tidak akan memperdulikannya, dan dengan sendirinya maut akan datang kepadanya. Coba perhatikan, ketika orang gila mendakwakan sesuatu yang tinggi di jalan-jalan, maka orang-orang tidak akan ambil pusing terhadapnya. Tuan tadi memberikan permisalan para politikus dalam hal ini. Menurut saya, mereka berada dalam kehidupan dunia yang umum, atau permisalan orang gila yang Tuan berikan tadi. Menurut saya itu pun tidak sesuai. Sekian nabi yang datang di dunia ini, mereka mendakwakan diri sekali saja dan tidak bertahap. Pendapat Tuan keliru. Tadi saya sudah buktikan, rupanya Tuan tidak pernah membaca berkenaan dengan tuduhan yang dilemparkan orang-orang Kristen atas Rasulullah SAW. Tuan tidak pernah membaca sejarah. Saya memulai penjelasan saya tadi dengan mengutip riwayat Rasulullah. Saya tidak mengatakan bahwa permisalan ini cocok dengan mereka, tapi permisalan mereka adalah lain, dan para nabi juga lain. Tidak juga permisalan orang-orang gila atau orang-orang duniawi, karena pendakwaan nabi adalah benar, sehingga selanjutnya mereka mendakwakan diri dengan pendakwaan yang lebih tinggi dari pendakwaan sebelumnya, dan permisalan yang terbesar dalam hal ini adalah pribadi Rasulullah SAW. Pendakwaan beliau SAW yang pertama kali bukanlah sebagai Rasul untuk seluruh alam, bukan juga ditujukan kepada orang-orang Kristen, melainkan berawal dari orang-orang musyrik Mekah. Allah telah berfirman, Anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga dan kerabatmu. Untuk itu, beliau naik ke bukit dan mengumpulkan kerabat beliau, lalu memperingatkan mereka, dan seiring dengan waktu, beliau mendakwakan lagi dan lagi dengan pendakwaan yang lebih tinggi. Inilah keberatan yang dilontarkan oleh para orientalis Kristen setelah memperoleh pengetahuan tentang Islam. Mereka masukkan pemikiran-pemikiran tadi ke dalam buku-buku mereka untuk selanjutnya menyerang pribadi Rasulullah SAW. Katanya, lihatlah, Muhammad adalah pembohong karena telah menyampaikan pendakwaannya secara bertahap, sedikit-sedikit dan tidak sekaligus. Jika memang dia benar-benar dari Allah Ta'ala, maka dia akan mendakwakan diri sekaligus. Sekarang coba perhatikan, apakah keberatan yang dilontarkan kepada hadrat Rasulullah SAW ini benar atau bohong? Renungkanlah. Benarkah pendakwaan diri sebagai Rasul bagi seluruh alam disampaikan terakhir? Pendakwaan sebagai Rasul bagi seluruh alam beliau sampaikan setelah hijrah dari Mekah. Sedangkan pendakwaan yang pertama kali ditujukan kepada para musyrikin Mekah. Lalu sedikit demi sedikit masuk di tengah-tengahnya pendakwaan yang ditujukan kepada golongan ahli kitab. Lalu kepada umat Kristen. Dan pendakwaan yang terakhir adalah Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Umumkanlah, wahai umat manusia, aku diutus sebagai Rasul untuk kalian semua. Pendakwaan tersebut disampaikan secara bertahap. Saya beritahukan kepada Tuan bahwa Tuan memiliki pemahaman yang keliru jika beranggapan bahwa apabila pendakwaan itu dilakukan secara bertahap berarti dusta. Justru jika pendakwaan itu dilakukan secara bertahap dan seiring dengan pendakwaan itu penentangan pun terus meningkat, justru itu merupakan tanda kebenaran. Saya telah buktikan bahwa jika seorang pembohong mendakwakan sesuatu dan hasilnya justru bertentangan dengan yang dia harapkan, yakni malah menimbulkan kebencian orang-orang terhadapnya, maka orang tersebut tidak akan mendakwakan yang lebih tinggi lagi, tapi dia akan menariknya lagi. Lain halnya dengan para nabi, meskipun mendapatkan penentangan, mereka terus mendakwakan yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan bukti bahwa para nabi tidak memperdulikan dunia. Mereka tawakal kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala selalu menolong mereka. Faham? Ya, inilah soal yang saya maksud tadi.